Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap semangat ya. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini kita selalu menjaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, menggunakan masker ketika keluar, mencuci tangan setelah keluar, menjaga pola istirahat yang cukup serta mengkonsumsi makanan yang sehat. Lah, kebetulan materi pada pagi hari ini yaitu kita akan membahas tentang sistem pencernaan dengan subbab yaitu zat-zat makanan dan menu yang bergizi dan seimbang. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi zat-zat nutrisi pada makanan secara baik dan benar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyajikan laporan hasil uji makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dengan sungguh-sungguh dan bergotong royong. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih fungsinya makanan? Kalian makan sehari-hari itu untuk apa sih? Yang pertama di sini fungsi makanan yaitu sebagai sumber energi. Yang kedua yaitu sebagai bahan penyusun zat yang mengatur proses metabolisme tubuh. Yang ketiga yaitu sebagai alat pertahanan tubuh. Jadi di sini makanan itu mampu membuat atau menyusun sistem kekebalan tubuh pada kita. Yang terakhir yaitu mampu sebagai membangun tubuh. Bagaimana sih artinya makanan yang sehat itu? Yang pertama yaitu bergizi. Yang pertama yaitu higienis, artinya bersih dan tidak mengandung racun. Yang kedua yaitu bergizi. Yang ketiga mudah dicerna. Dan yang keempat yaitu tidak mengandung pengawet dan pewarna buatan. Jadi kita kalau makan, kita harus memperhatikan 4 unsur ini. Selanjutnya yaitu baik yang pertama kita akan membahas tentang karbohidrat. Karbohidrat itu merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Komponen dasarnya pada karbohidrat ini ada 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Fungsinya yaitu sebagai sumber energi utama, pembentuk senyawa kimia lain, sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Selanjutnya, yang kedua yaitu protein. Protein itu merupakan suatu senyawa organik yang tersusun oleh unsur-unsur karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, dan kadang-kadang mengandung unsur es dan fosfor. Asam amino ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu asam amino esensial, yang kedua yaitu semi esensial, dan yang ketiga yaitu non esensial. Fungsi dari protein mampu menyusun sel-sel baru untuk pertumbuhan, yang kedua menyusun sel-sel tubuh yang rusak, yang ketiga mengatur semua proses di dalam tubuh. Di sini bisa dilihat ya, macam-macam protein itu ada 2, yaitu hewani dan nabati. Contoh dari nabati itu kacang-kacangan, kacang hijau, sedangkan hewani ada udang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak itu tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, serta nitrogen. Lemak itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan komposisinya. Yang pertama yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan derivat lemak yang memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh dari pengaruh suhu, pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta pelindung alat-alat tubuh yang vital. Macam-macam lemak seperti tadi ya, ada nabati dan hewani. Bisa dilihat, hewani itu ada daging, susu, telur, nabati kacang hijau, kacang tanah, dan kacang merah. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral ini berbeda ya dengan air. Mineral itu
tidak mengalami proses pencernaan karena sifatnya mineral ini yaitu mudah larut dan mudah diserap oleh darah. Fungsinya mineral sebagai zat penyusun tubuh, mempercepat reaksi, menjaga kondisi fisiologi tubuh, dan mineral itu dibagi menjadi dua, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Bisa dilihat kalau makro itu berarti banyak. Jadi di sini unsurnya yang diperlukan dalam tubuh itu berjumlah banyak. Contohnya natrium, kalsium, kalium, dan fosfor. Kalau mikro itu kan sedikit, berarti unsur yang diperlukan itu dalam jumlah sedikit. Contohnya mangan, seng, tembaga, dan kobat. Yang kelima yaitu vitamin. Vitamin itu berdasarkan kelarutannya dibagi menjadi dua, larut dalam air dan larut dalam lemak. Yang contoh dari larut dalam air adalah vitamin B dan C, dan yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Yang keenam yaitu kandungan air di dalam tubuh manusia kurang lebih 60-65% berat tubuh. Lah, kira-kira kalian sehari bisa menghabiskan berapa liter air? Karena orang dewasa itu setiap harinya minimal minum 8 gelas air untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Jadi diusahakan setiap hari itu minimal saja 8 gelas air. Menu makanan yang seimbang. Yang pertama, menu makanannya harus seimbang, yaitu dengan tidak mahal harganya, tetapi juga cukup dan lengkap gizinya. Makanan yang dimakan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Lah di sini ada BMR, yaitu rata-rata energi yang dibutuhkan pada proses metabolisme. Bisa dilihat ya rumusnya ini, dipahami. Nanti di belakang ada LKPD untuk mengerjakan cara menentukan kebutuhan energi. Seperti itu. Ini contoh soalnya bisa dilihat ya. Tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Dan yang terakhir ini adalah BMI, yaitu untuk mengukur kenormalan berat badan seseorang. Jadi di sini bisa dilihat yaitu untuk melihat seseorang itu normal atau tidak, yaitu rumusnya berat badan dibagi dengan tinggi badan. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasan materinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.